Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farizal Ahmad Firdaus, NPM akhir 265 dari kelas Bela Negara G149. Yang terhormat Ibu Nur Aini Fauziah, selaku dosen pengampu mata kuliah Bela Negara ini. Di sini saya ingin menyampaikan tentang sedikit penjelasan tentang artikel yang saya tulis dengan judul Implementasi Nilai Bela Negara dalam Perspektif Ilmu Komunikasi di Era Digital. Jadi seperti yang kita tahu, di era digital yang sangat canggih ini, perang itu tidak hanya sekedar kita itu adu tank siapa yang paling kuat, pesawat tempur siapa yang paling canggih, kapal siapa yang paling besar, atau senjata siapa yang paling mematikan segala macam. Tapi perang di era digital ini bisa berupa dengan menggunakan satu alat yang kecil namun sangat berdampak besar. Apa itu? Ya, itu dia handphone. Dari handphone, kita tuh bisa menggunakan banyak sekali aplikasi, dan juga sebenarnya handphone itu bermanfaat untuk kita karena tujuan dari handphone itu ya untuk mempermudah kita gitu, untuk urusan pekerjaan, urusan pendidikan, urusan yang lain-lain lah. Intinya itu untuk membantu urusan kita di kehidupan sehari-hari. Namun ada beberapa oknum yang menggunakan handphone atau menggunakan teknologi itu untuk mengadu domba, untuk melakukan peperangan. Contohnya adalah beberapa oknum yang menggunakan media sosial untuk menyerang akun lain dengan menutupi profil asli dia. Oleh karena itu di sini saya ingin menerangkan bahwa apa aja sih poin yang harus kita punya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artikel saya menulis ada 5 poin. Yang pertama itu adalah ketahanan informasi. Yang seperti saya bilang tadi, perang itu nggak melulu tentang senjata, namun teknologi juga bisa menjadikan sesuatu untuk berperang. Jadi dengan adanya ketahanan informasi ini, kita itu bisa memilih kira-kira berita mana yang itu penting, berita mana yang itu realistis, sehingga kita itu tidak merasa diadu domba atau merasa, wih, kayaknya kita nggak terima deh dikatain ini gitu. Jadi intinya kita harus bisa memilah informasi itu hoax atau bukan, dan informasi itu penting untuk di-share atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah kesadaran berbangsa dan bernegara melalui konten kreatif. Jadi, di era yang digital yang canggih sekarang, peranan mahasiswa itu juga bisa ikut aktif. Contohnya adalah mahasiswa sekarang bisa melakukan desain. Mohon maaf. Oke, saya lanjut. Mahasiswa itu bisa melakukan desain seperti membuat poster, membuat banner segala macam dengan kreativitas mereka yang bertujuan untuk ayo kita bela negara dengan cara tidak melalui kekerasan, tapi melalui teknologi yang ada, dan membuat bahwa teknologi itu nggak sepenuhnya negatif, tapi teknologi itu juga bisa berdampak positif untuk kita. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai filter komunikasi digital. Jadi ketika kita menggunakan media sosial, menggunakan teknologi seperti HP, laptop, segala macam, itu juga ada filterisasi dari Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu memiliki 5 nilai yang sangat dasar dan itu menjadi pedoman kita sebagai rakyat Indonesia. Jadi sebelum kita menggunakan teknologi, kita pastikan dulu apakah yang kita gunakan itu melenceng dari Pancasila atau tidak. Jika melenceng, maka itu sangat tidak baik, teman-teman. Yang keempat adalah integritas dan profesionalisme. Sebagai rakyat Indonesia, terutama sebagai mahasiswa, kita itu harus bisa menanamkan diri untuk memiliki integritas dan juga profesionalisme yang tinggi. Kenapa? Karena jika kita tidak memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi, maka kita akan menjadi oknum juga di dalam pemerintahan. Karena tidak adanya integritas dan profesionalisme itu menyebabkan
banyak sekali perpecahan seperti korupsi, nepotisme, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Setiap warga negara, terutama untuk kalangan mahasiswa, kita sebisa mungkin memiliki kemampuan awal bela negara. Lagi-lagi, tidak harus melalui peperangan, tetapi melalui seperti nilai-nilai yang dasar dalam Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus bisa menghargai agama lain, kita sebagai pemilik agama harus bisa ibadah dengan khusyuk dan lain-lain. Artinya ya, dari hal kecil kita itu juga bisa melakukan bela negara, teman-teman. Mungkin itu saja sih dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.